Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan Kak Rizka. Baik adik-adik, pada hari ini Kak Rizka akan mengajarkan adik-adik tentang pencerminan. Kakak mau tanya nih, ada yang pernah bercermin tidak? Pasti dong, pasti pernah lah. Pastilah, setiap hari kita pasti pernah bercermin. Apalagi ketika kita ingin pergi ke sekolah, pasti bercermin dong terlebih dahulu. Nah, di dalam ilmu matematika, bercermin disebut dengan refleksi atau pencerminan. Refleksi adalah pencerminan suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius, di mana sifat-sifat pencerminan itu adalah, misalnya nih, kita mau bercermin di depan cermin, itu jarak antara bayangan dengan real kita adalah sama, bentuknya juga sama. Misalnya kita bercermin kurus nih, di dalam cermin itu pastinya kurus juga hasilnya. Nggak mungkin kan kita kurus di dalam cermin bayangannya akan gendut. Nah, untuk jarak dari real terhadap cermin dan bayangan terhadap cermin, jaraknya itu juga sama. Nah, apa ini yang bisa kita simpulkan? Bahwasannya pencerminan itu jarak, bentuk, dan sifat adalah sama. Nah, sampai di sini sudah paham adik-adik? Baiklah, kali ini kakak akan menjelaskan pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Let's go, kita langsung lanjut ke contoh soal. Pencerminan terhadap sumbu X, titik X, Y, menghasilkan bayangan X min Y. Nah, contohnya, diketahui titik A 3 min 5 dicerminkan terhadap sumbu X. Tentukan koordinat bayangan titik A. Nah, pertama rumusnya titik A X Y menghasilkan bayangan A aksen X min Y. Nah, dari titik A 3 min 5 menghasilkan bayangan A aksen 3,5. Kita lanjut lagi ke pencerminan terhadap sumbu Y ya. Pencerminan terhadap sumbu Y, kita lanjut ke pencerminan terhadap sumbu Y ya. Pencerminan terhadap sumbu Y, titik X, Y menghasilkan bayangan min X, Y. Nah, tentukan bayangan titik B 4, 3. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y, jawabannya X, Y menghasilkan bayangan min X, Y. Titik B 4, 3 menghasilkan bayangan min 4, 3. Oke, sampai di sini adik-adik sudah paham semuanya? Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Bahwasannya pencerminan terhadap sumbu Y nilai titik X yang berubah, sedangkan pencerminan terhadap sumbu X maka nilai titik Y yang akan berubah. Paham adik-adik? Next time kita akan lanjut ke pencerminan terhadap garis ya. Jangan lupa ikutin terus video kakak selanjutnya. Nah, kalau ada yang kurang ataupun lebih, maka boleh komen di bawah ini ya. Semoga video kakak kedepannya bisa menghasilkan yang lebih baik lagi. Assalamualaikum.